Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali buat Sobat Sigma 5 dimanapun Anda berada. Khususnya Anda Sobat Operator Sekolah. Semoga Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas Sobat semua selaku operator sekolah. Nah, yang paling dekat tentu saja merubah RKS perubahan tahun 2022 pada aplikasi Arkas. Tentunya Sobat semua sudah paham ya, sudah tahu bahwa sekarang itu kita sudah memasuki tahun ajaran baru, bahkan sudah beberapa waktu lalu berjalan tahun ajaran barunya. Makanya tentu saja Sobat semua harus merubah RKS perubahan pada tahun 2022 ini. Bagaimana sih cara aktivasi RKS perubahan tahun 2022 pada aplikasi Arkas, dan bagaimana cara penginputan untuk RKS perubahan tahun 2022 ini? Yuk kita ikuti penjelasannya. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya ya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya, yaitu tentang pembahasan RKS perubahan pada aplikasi Arkas. Nah, tentu saja untuk langkah pertama Sobat semua harus login ya. Login dulu ke aplikasi Arkasnya seperti ini. Seperti biasa ya. Tinggal menggunakan akun Sobat masing-masing. Nah, setelah login kita akan diarahkan ke halaman dashboard dari aplikasi Arkas seperti ini ya. Tentu teman-teman sudah paham tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan RKS perubahan, kita bisa klik tombol atau menu penganggaran ini ya. Menu penganggaran kita klik. Nah, di menu penganggaran itu nanti ada tab-tab yang bisa kita pilih. Yang kita selanjutnya pilih tab aktivasi kertas kerja. Nah, oke, akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada ya tombol perubahan. Nah, tombol perubahan ini bisa kita klik untuk mengaktifkan RKS perubahan. Nah, mungkin di beberapa tampilan dari halaman ini, di tampilan aplikasi teman-teman mungkin ada yang berbeda. Ada yang sudah aktif, ditandai dengan warna biru ini ya, garis warna biru. Ada juga yang belum aktif, yaitu masih dikunci seperti ini. Seperti pergeseran ini kan sudah masih dikunci nih. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu terjadi karena tombol perubahan ini akan otomatis terbuka jika sobat semua sudah melakukan realisasi sampai bulan Agustus 2022 atau dana bos tahap 2 sudah direalisasikan di Arkasnya ya. Jadi yang belum terbuka ya silakan. Yang belum terbuka tombol perubahannya silahkan untuk melakukan realisasi dana bos tahap 2 di aplikasi Arkas masing-masing sampai dengan bulan Agustus 2022. Silahkan direalisasikan dulu, baru tombol ini akan terbuka. Kalau belum direalisasikan, otomatis tidak akan pernah terbuka. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita anggap saja semua sudah merealisasikan dana bos tahap 2 sampai dengan bulan Agustus. Berarti kita tinggal klik tombol RKS perubahan ini. Yang logonya palu ya, ada di sini logonya palu, kita klik. Ditakol berarti itu palu itu untuk memukul, berarti tinggal dipukul saja. Tek. Nah, ada peringatan di situ. Hati-hati membuat anggaran perubahan yang sudah di SPJ-kan tidak dapat direvisi. Nah, di situ ya. Nanti di situ juga ada pertanyaan, apakah akan dilanjutkan? Nah, kalau kita sudah yakin
realisasi yang tahap 2 sudah selesai dan tidak ada perubahan lagi, kita tinggal klik yes. Ya, teman-teman harus hati-hati ya, sebelum mengklik yes itu pastikan dulu bahwa teman-teman itu sudah menyelesaikan realisasi sampai dengan bulan Agustus. Karena kalau kita mengklik yes, otomatis dari bulan Agustus ke belakang itu akan terkunci dan tidak akan bisa direvisi lagi. Kalau sudah yakin ya kita tinggal klik yes saja. Nah, lalu ada peringatan lagi seperti ini, jumlah salur 2022 setelah cut off. Nah, oke, kita tinggal klik oke saja. Ya, setelah kita klik oke, kita tunggu progresnya sampai 100% ya. Ini tergantung dari kecepatan sinyalnya juga. Nanti kalau sinyalnya bagus, otomatis akan lebih cepat. Selanjutnya, setelah selesai progres pengaktifasian RKS perubahan, nanti kita tinggal mengklik kertas kerja. Tinggal klik kertas kerja yang ada di samping aktivasi kertas. Kita klik kertas kerja. Ya, setelah kita klik aktivasi kertas kerja ini, otomatis RKS perubahannya akan terkunci dengan sendirinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal mengklik kertas kerja. Nah, ada tampilan seperti ini ya, seperti biasa. Kita tinggal pilih sumber dananya. Sumber dananya yaitu BOS reguler perubahan. Karena kita sudah mengaktifasi RKS perubahan, maka akan muncul BOS reguler perubahan. Nah, ini adalah RKS yang dahulu kita buat atau yang dulu kita buat, yang sudah disahkan dan sekarang akan kita rubah. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati bahwa untuk Januari sampai Agustus itu akan terkunci. Makanya ketika anggaran yang kita buat dulu itu ada isinya dari bulan Januari sampai Agustus, berarti tidak bisa dihapus. Nah, selain itu akan bisa dihapus. Nah, seperti kita contoh, kita lihat, kita geser ke samping kanan ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini untuk Agustus, berarti yang bisa kita rubah hanya September, Oktober, November, dan Desember. Yaitu untuk BOS tahap 3 saja. Sedangkan untuk BOS tahap 1 dan tahap 2 dari Januari sampai Agustus itu akan terkunci di sistem arkasnya. Oke, kita lihat. Nah, cara memasukkan atau menginput kegiatan yang baru adalah kita melihat dulu mana yang mau dirubah, mana yang mau dipertahankan, supaya tidak ada kesalahan menghapus ya atau mengganti. Sebenarnya tidak masalah selama itu yang bulan September sampai Desember, walaupun kita hapus nanti bisa kita inputkan lagi. Nah, seperti ini ya, yang ini kan terisi nih dari sih. Oke, seperti kegiatan honor pembina latih pramuka. Nah, ini pasti ada dari bulan Januari sampai Desember. Nah, ketika kita akan merubah kegiatan ini atau kita akan hilangkan kegiatan ini yang sudah direalisasikan, berarti tidak bisa lagi diganti ya. Yang bisa kita ganti itu hanya bulan September sampai Desember. Caranya kita tinggal klik di sini.
Lalu kita ubah data. Nah, akan tampil seperti ini ya, terlihat ya di sini ya. Yang Januari sampai Agustus itu terkunci, yang terbuka itu hanya September, Oktober, November, Desember. Nah, ketika kita akan merubah ini, kalau nominalnya sama di sini, harga satuannya sama, misalnya tetap 400, kita hanya merubah volumenya saja, misalnya 2 jadi 4 atau jadi 3, bisa. Tapi kalau nominalnya beda, volumenya sama, misalnya nominalnya kita bulan September itu mau dinaikkan nih honor pramuka itu jadi 500.000 misal ya. Nah, ini tidak bisa diganti di sini. Tetapi ketika volumenya yang berubah, misalnya yang tadinya 2 orang pembina pramukanya, kita mau ganti 4 orang, bisa 4. Otomatis di sini akan berubah dengan sendirinya. Tuh kan? Nah, caranya gimana kalau merubah harga satuan? Berarti nanti kita harus membuat kegiatan yang baru. Yang ini kita hapus dulu. Caranya bagaimana? Ya dihilangkan centangnya ini. Centangnya ini kita hilangkan. Kita klik OK. Oke, itu ya. Jadi kita hapus dulu untuk kegiatan honor pembina latih pramuka bulan September sampai Desember. Nah, bagaimana cara selanjutnya kita memasukkan lagi ya, kita tinggal klik sisip di sini ya. Nah, kita ganti di sini, kita ketikkan uraian kegiatannya apa, ya samakan saja misalnya ya dengan yang tadi, honor pembina pramuka. Oke. Nah, harga satuannya kita ganti 500.000, kalau yang tadi kan 400. Kita ikan jadi 500.000. Tab. Nah, sini satuannya kita ganti orang bulan ya. Nah, berarti yang bulan ini aja kan, September, Oktober, November, Desember. Sedangkan yang bulan Januari sampai Agustus itu sudah ada tadi di sana. Kita rubah 2, volumenya 2 orang, maksudnya 2 orang. Di sini juga 2 orang. Di sini juga 2 orang. Di sini juga 2 orang. Kita klik OK. Nah, oke, seperti itu ya. Terlihat ya di sini. Yang bulan Januarinya tetap 6 ada di atas, yang di bawahnya tidak ada. Tapi yang ini adanya di sini. Nanti yang di bulan September saja. Mulai September sampai dengan sana. Oke, itu ya. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan yang rutin setiap bulan. Artinya setiap bulannya itu ada isinya, ada volumenya. Nah, bagaimana untuk kegiatan yang tidak rutin atau ya hanya ada kegiatan pada bulan-bulan tertentu saja, misalnya yang bulan September saja, Oktobernya nggak ada. Nah, kita bisa, kalau yang itu gampang, kita bisa hapus kegiatannya. Kita lihat di sini, misalnya ini nih, apa nih? Kita cari ke bawah ya. Oke. Nah, ini apa nih? Cetak soal. Cetak soal untuk kegiatan pelaksanaan penilaian ulangan akhir semester. Nah, ini untuk yang bulan seperti ini, yang hanya 1 bulan seperti ini kegiatannya, adanya di bulan Desember doang, bisa langsung kita hapus atau kita rubah ya.
Dan saran saya sih supaya kalau hard nominalnya sama, artinya harga satuannya sama di sini misalnya tetap 1.200, sedangkan yang berubah itu kan pasti volumenya kan, jumlah siswanya dan jumlah soal yang dicetaknya itu pasti berubah. Saya sarankan tidak perlu menghapus kegiatan ini, cukup diganti volumenya saja sesuai kebutuhan yang sekarang. Misalnya di sini kan 2.772 paket atau lembar soal ya. Lembar soal 2.772. Misalnya sekarang itu karena ada perubahan kemarin di PPDB kemarin, jumlahnya itu jadi naik, misalnya jadi 3.000 di sini lembar soalnya. Ya kita tinggal ganti 3.000 dengan catatan kalau harga satuannya ini tetap 1.200. Nah, bagaimana kalau 1.500 sekarang ternyata cetak soal itu? Ya, berarti jangan dirubah di sini, tapi langsung saja dihapus kegiatannya ini. Kita hapus. Nah, yes. Oke. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati ya dalam melakukan penghapusan atau atau perubahan data, karena untuk RKS perubahan itu hanya sekali saja diberikan kesempatan kepada kita untuk merubah RKS itu hanya satu kali. Makanya harus benar-benar hati-hati, benar-benar fix datanya supaya tidak ada lagi setelah nanti kita sudah mengajukan pengesahan dan sudah disetujui ternyata ada perubahan. Nah, itu tidak akan bisa lagi. Makanya benar-benar harus dipinalkan dulu dari sekarang RKS-nya. Nah, saran saya sih sebaiknya kita buat dulu draft untuk RKS perubahan ini dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini contohnya ya. Saya sudah buat di sini contohnya. Kita lihat. Nah, di tahap 3 ini saya sudah buat draft RKS-nya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini rencana kerja dan anggaran sekolah RKS tahap 2 tahun anggaran 2022 perubahan. Ya, ini belum diketik perubahannya. Tapi ini sudah perubahan. Jadi gitu ya. Kita buat dulu draft seperti ini, kita fixkan dulu supaya nanti tidak ada lagi perubahan-perubahan. Nah, kita harus benar-benar sudah selisihnya sudah tidak ada di sini. Ya, antara penerimaan dan pengeluaran itu harus benar-benar selisihnya 0. Kita buat seperti itu. Nah, itu ya. Untuk mempermudah ini sebaiknya silahkan sobat-sobat semua berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan bendahara sekolahnya masing-masing untuk membuat draft seperti ini dulu di Excelnya, dipixkan dulu, dipinalkan dulu, baru setelah itu masukkan ke dalam Arkas. Ya, tadi ya, kembali yang tadi kegiatan-kegiatan yang dihapus. Jadi gampang ya, ketika kita menghapus tadi cetak soal, ya kita tinggal masukkan kembali cetak soal itu. Nah, jadi baiknya sih untuk soal ini, untuk perubahan ini untuk kegiatan ya, bukan bagi, untuk kegiatan yang ada di bulan September, Oktober, November, Desember, sekiranya pusing ya kita hapus saja dulu semuanya untuk anggaran tahap 3, kecuali untuk anggaran yang rutin ya, semacam pembayaran honor. Nah, itu kan pasti rutin, pembayaran koran, pembayaran listrik itu pasti rutin tiap bulan ada. Nah, itu kita lewati. Yang lainnya yang ada di bulan-bulan ini nih, September, Oktober, November, ya kita hapus saja. Cara menghapusnya gitu tadi,
Ketika di bulan sebelumnya ada, ya misalkan ini kan, ini di sini ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Untuk yang ada yang setiap bulannya ini, yang bulan Agustus ke belakangnya juga ada, di Septembernya juga ada atau di Oktobernya juga ada, jangan dihapus, tapi kita ubah data. Kita ubah data, kita hilangkan checklistnya, baru oke. Nah, sedangkan yang ada anggarannya atau ada kegiatannya di bulan September saja, sedangkan bulan ke belakangnya tidak ada, nah itu bisa kita hapus. Bisa kita hapus untuk memasukkan lagi anggaran yang baru. Nah, semisal ini nih, apa nih? Ini anggaran apa? Konsumsi persiapan PAS. Nah, ini kan adanya hanya di bulan Desember. Ini juga yang bawah adanya di bulan Desember. Nah, untuk kegiatan yang ada di bulan Desember saja, artinya bulan Agustus ke belakang itu tidak ada. Agustus ke belakang tidak ada, catatannya itu ya. Agustus ke belakang tidak ada. Kita bisa langsung eksekusi hapus. Nah, kita hapus saja, tidak ada masalah. Nanti kan bisa kita masukkan lagi anggaran yang baru atau kegiatan yang baru sesuai dengan draft RKS yang kita buat ini. Jadi untuk ini kan sudah saya udah dibagi nih per bulannya ya, jadi gampang, jadi tinggal memasukkan ke sana. Oke, gitu ya. Sedangkan yang ada di bulan Agustus ke belakangnya itu ada di salah satu bulannya, baik itu yang ada setiap bulan dari Januari, Februari, Maret sampai Agustus itu ada, maupun yang ada di salah satu bulannya saja. Contohnya ini, penggandaan soal cetak soal ulangan tengah semester. Nah, itu kan ada ya di bulan Maret dan juga di bulan September tadi. Nah, kita tidak bisa menghapus. Kenapa? Karena yang bulan Maret ini sudah kita realisasikan kan kemarin di tahap 1. Nah, makanya ini tidak bisa langsung dihapus data, tapi harus ubah data. Harus ubah data. Misalnya ini konsumsi pengolahan nilai US. Oh, jadi yang ini salah ya. Nah, klik. Nah, ini nih. Cetak soal, penggandaan soal ulangan penilaian tengah semester. Ini tidak bisa dihapus karena Maret ada. Ini sudah direalisasikan, tidak bisa dihapus lagi. Berarti yang ini, ubah data, pilihnya. Nah, ini kan, itu kan yang Maretnya sudah dikunci, tidak bisa diapa-apain. Dirubah, diganti juga tidak bisa. Tinggal klik yang September, ini masih bisa kalau yang September. Bisa diganti volumenya. Tetapi harga satuannya tidak bisa diganti. Berarti solusinya kalau penggandaan soal itu harganya masih sama 1.200, kita tinggal merubah volume paket soalnya saja berapa gitu kan sekarang. Kalau ini kan 2.712 lembar atau paket. Nah, sekarang siswanya mungkin berubah. PPDB kemarin kan ada yang bertambah jumlah siswanya, ada yang berkurang, setiap sekolah itu pasti beda. Silahkan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Oke. Nah, ini bisa dihapus, dihilangkan centang ini. Solusinya ya. Atau bisa juga kita tinggal merubah volumenya. Terserah, mau dihapus boleh. Dihilangkan centangnya kalau mau dihapus. Kalau mau merubah volumenya berarti tinggal dirubah volumenya. Seperti itu. Nah, nanti baru kita masukkan lagi sesuai dengan yang sekarang ini berapa. Contohnya kan ini berubah nih, jumlah siswanya juga berubah, jumlah paket soalnya, jumlah harga satuannya juga berubah. Makanya harus dihilangkan dulu yang tadi, dihapus dulu. Nah, saya kira itu aja ya untuk pembahasan RKS perubahan pada sistem ARKAS tahun 2022 untuk dana BOS tahap 1. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jika masih kurang atau ada kesalahan saya dalam penyampaian pembahasannya, silahkan kita bisa diskusikan di kolom komentar atau bisa juga menghubungi saya via email untuk masukan-masukan yang berarti demi kesempurnaan konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.